Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3, Latsar CPNS Angkatan ke-13 PPSDM Kalimantan Selatan akan membuat video biografi tokoh milenial yaitu Nadiem Anwar Makarim, inspiratif didasarkan pada nilai-nilai dasar implementasi Pancasila dalam penerapan fungsi ASN. Lebih dahulu, perkenalkan nama kelompok kami. Saya, Nur Aida Sapitri, kemudian Masri, Fahruzaini, Ahmadi Nur, dan Muhammad Ridwansa. Tokoh milenial Nadiem Anwar Makarim. Nadiem Anwar Makarim adalah putra dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri. Ayahnya adalah seorang aktivis dan pengacara terkemuka yang berketurunan Minang Arab. Sedangkan ibunya merupakan penulis lepas, putri dari Hamid Al-Gadri, salah seorang perintis kemerdekaan Indonesia. Nadiem menjalani proses pendidikan dasar hingga SMA, berpindah-pindah dari Jakarta ke Singapura. Sehabis menyelesaikan pendidikan SMA-nya di Singapura, pada tahun 2002 ia mengambil jurusan hubungan internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat. Nadiem sempat mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics. Setelah memperoleh gelar sarjana pada tahun 2006, 3 tahun kemudian ia mengambil pascasarjana dan meraih gelar Master of Business Administration di Harvard Business School. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tanggal 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan kabinet menterinya dengan Nadiem sebagai Menteri Pendidikan. Nadiem Makarim mencanangkan kebijakan Merdeka Belajar, yang salah satunya pada awalnya adalah rencana menghapus ujian nasional atau UN. Namun kemudian ia mengklarifikasi istilah menghapus ujian nasional yang ramai di pemberitaan. Ia mengatakan tidak menghapus ujian nasional, tetapi hanya menggantinya dengan sistem baru. Sistem baru ini dinamai dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Nadiem mendirikan Gojek pada tahun 2010 dan kini Gojek sudah menjadi salah satu dari 19 dekakorn di dunia. Dengan valuasi Gojek mencapai 10 miliar US dollar. Gojek pertama kali berdiri sebagai pusat panggilan, menawarkan hanya pengiriman barang dan layanan ride hailing dengan sepeda motor. Sekarang Gojek telah bertransformasi menjadi aplikasi besar, menyediakan lebih dari 20 layanan, mulai dari transportasi, pengantaran makanan, kebutuhan sehari-hari, pijat, bersih-bersih rumah, logistik, hingga platform pembayaran digital yang dikenal dengan GoPay. Karir bisnis Nadiem Makarim di Gojek membawanya masuk dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia versi majalah Globe Asia. Nadiem Makarim diperkirakan memiliki nilai kekayaan mencapai 100 juta US dollar. Nadiem Makarim yang kini menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya mendirikan dan menjabat sebagai CEO Gojek pada 2015 ketika aplikasi ini mulai booming. Majalah Top Career edisi Agustus 2015 membuat profilnya. Mengenai ide bisnis ojek ini, Nadiem mengatakan bahwa ia memulainya atas dasar kebutuhan di mana ia memiliki mobilitas yang tinggi dan kecintaannya pada ojek. Misi sosial yang dibawa Nadiem membangun Gojek untuk meningkatkan penghasilan para tukang ojek memang berbuah manis. Selain dapat mewujudkan dan membantu tukang ojek, Nadiem mengaku juga sangat senang dengan bisnisnya ini karena Gojek telah menjadi paguyuban terbesar untuk tukang ojek. Berbicara mengenai kompetisi bisnis yang dijalaninya, Nadiem mengungkapkan bahwa ia menjalani bisnis ini untuk Indonesia, di mana ia juga mengharapkan nantinya akan ada banyak orang yang terinspirasi dan memulai bisnis aplikasi seperti dirinya. Prestasi Nadiem Makarim yang pertama adalah penghargaan Straits Times Asian of the Year. Nadiem Makarim menjadi orang Indonesia pertama yang menerima penghargaan bergengsi tersebut sejak penghargaan ini diberikan pada tahun 2012. Yang kedua adalah tokoh termuda se-Asia yang menerima penghargaan Nikkei Asian Fresh yang ke-24.
yaitu merupakan penghargaan yang diberikan kepada individu maupun organisasi yang dinilai telah berkontribusi bagi pengembangan kawasan dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Asia. Penghargaan ini terdiri dari 3 kategori, yakni inovasi ekonomi dan bisnis, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya dan masyarakat. Yang ketiga adalah masuk dalam daftar Bloomberg 50 versi 2018. Gojek masuk dalam Fortune's Top 50 Companies That Changed the World, yaitu daftar tahunan 50 tokoh atau inovator yang telah mengubah landscape bisnis global dengan strategi yang terukur dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Nadiem adalah satu dari hanya 2 pemimpin bisnis asal Asia Tenggara yang berhasil masuk ke dalam daftar tersebut. Kemudian Pak Nadiem juga aktif berperan pada organisasi internasional bersama dengan Melinda Gates dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani. Pak Nadiem menjabat sebagai salah satu komisaris Pathway for Prosperity for Technology and Exclusive Development yang fokus membantu negara-negara berkembang untuk beradaptasi dengan berbagai inovasi baru di dunia digital yang mengubah budaya bekerja. Aplikasi nilai nasionalisme yang ditunjukkan oleh Nadiem Makarim yakni sebagai berikut. Keadilan dalam setiap sisi kehidupan, dan dana BOS akan disalurkan langsung kepada rekening sekolah. Sekolah dapat menggunakannya sampai dengan 50% dan dana BOS untuk menggaji guru honorer dari sebelumnya 15%. Kesejahteraan masyarakat yaitu dengan menghapus format ujian nasional yang dulunya diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Komitmen aktualisasi yang dapat diimplementasikan di kehidupan ASN yakni cinta tanah air, tolong menolong, kemampuan awal bela negara.